Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-69 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Burhan sebagai Aki Pamiji, Ani Ruslianti sebagai Nyai Pamiji, Yayu Sri Rahayu sebagai Tukang Warung, Haryoko sebagai Empu Renteng, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Malam itu Meisin tidur dengan nyenyak. Pendekar Lau berbaring di sebelahnya. Sekali waktu, dia terjaga dan buru-buru melihat keadaan istrinya. Pendekar Lau merasa lega karena pagi harinya Meisin sudah nampak jauh lebih segar. Dia bermaksud mengobatinya sekali lagi dengan menyalurkan tenaga dalamnya ketika terdengar langkah kaki manusia mendekat. Lau, apakah itu bukan suara binatang buas? Bukan, Mei. Itu jelas langkah kaki manusia. Daerah ini sangat terpencil. Rumah pun tak nampak. Jangan-jangan mereka terus mengejar kita sampai kemari, loh. Mari kita masuk ke dalam gua. Kita lihat siapa orang-orang itu. Apakah sendiri atau ada temannya? Memang benar, langkah itu adalah langkah kaki manusia dan bukan suara binatang buas. Orangnya tak lama kemudian muncul,
Orang itu ternyata adalah seorang tua renta dengan setumpuk kayu bakar di punggungnya. Dia melihat-lihat sebentar sekelilingnya sebelum duduk di depan lubang gua atas tonjolan batu. Kayu bakar diturunkan dan diletakkannya di sebelahnya. Orang kalau sudah tua, ya beginilah keadaannya. Jalan baru 10 langkah, sudah lelah. Nafas rasanya sesak. Orang tua harus banyak sabarnya. Orang tua itu lalu melepaskan tali tempat minum yang tergantung-gantung di pinggangnya. Lalu dia minum beberapa teguk. Pada saat itulah pendekar Lau mendekatinya. Orang tua itu nampak terkejut. Rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Iya, Bapak tua tidak sendirian. Kami ada bersama Bapak tua di tempat yang sunyi dan terpencil ini. Hah? Kami? Kau katakan kami. Apakah kau bersama orang yang lain lagi? Iya, Bapak tua. Saya bersama istri saya. Istrimu? Di mana dia? Ada di dalam sana. Istri saya sedang dalam keadaan sakit. Marilah, kalau Bapak tua mau melihatnya. Ini Bapak tua. Ini adalah istri saya. Iya. Kasihan sekali istrimu. Agaknya sakitnya cukup berat. Saya sudah mengobatinya. Tapi wajahnya masih kelihatan pucat. Dia pasti belum sembuh benar. Iya. Kalian ini siapa? Aku lihat kalian berpakaian bukan seperti lazimnya orang-orang negeri ini. Kalian orang dari negeri lain ya? Benar, Bapak tua. Kami orang asing di negeri ini. Kami berasal dari negeri yang jauh. Aneh sekali. Orang asing bisa tiba-tiba muncul di tempat terpencil begini. Apa sebenarnya yang kalian cari? Pendekar Lau lalu menceritakan secara singkat tentang negeri asal-usulnya dan mengapa bisa sampai ke negeri ini. Orang tua itu mendengarkan dengan penuh minat sambil sekali-sekali menyeka keringat di lehernya yang keriput. Iya. Aku tahu. Aku mengerti. Aku bisa merasakan penderitaan kalian. Memang berat menjadi orang yang berkemauan baik. Apakah desa Kurawan masih jauh dari sini, Bapak tua? Oh, sudahlah. Jangan pikirkan itu dulu. Yang penting sekarang menolong istrimu ini. Dia harus dirawat secara baik. Dia harus banyak istirahat dan minum obat. Kasihan. Kalian ini pengantin baru, mestinya masih berbulan madu. Tapi kok malah, ya memang kadangkala aneh kehendak yang maha kuasa. Tapi sudahlah, jangan menyesali keadaan. Penyesalan tak bisa merubah apa-apa. Iya, betul Bapak tua. Oh iya, Bapak tua tinggal di mana? Namaku Pamiji. Karena aku sekarang sudah tua, sudah hampir
80 tahun, maka orang-orang memanggilku Aki. Aki Pamici. Aku tinggal di desa Jasun Wungkal. Rumahku di sana itu, di seberang hutan pohon jati ini. Iya. Setiap pagi aku pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Aki tinggal sendirian di rumah. Ya tidak. Walaupun sudah tua, aku mempunyai seorang istri. Ayolah, kalian singgah di rumahku. Tidak, Aki. Loh, kenapa? Kami di sini saja, Aki. Iya. Kami tak ingin merepotkan Aki. Jangan begitu. Kalian harus menerima pertolonganku. Sudah hampir 20 tahun aku tidak pernah menolong orang. Ya, bagaimana bisa kami hanya tinggal berdua saja. Siang malam kami hanya berdua. Seperti monyet tua yang menghabiskan sisa-sisa umurnya di pokok pohon jati yang juga tua. Karena itu, aku sangat gembira kalau seandainya bisa menolong kalian. Ayolah, bawa istrimu itu ke rumahku. Di sana dia akan bisa dirawat dan istirahat lebih baik. Tuan Renteng, mengapa kita berhenti di simpang jalan ini? Aku masih berpikir, apakah sebaiknya kita langsung ke rumah Kakang Tong Bajil, ataukah mencari keterangan di tempat lain? Tapi aku yakin, 2 orang asing itu masih berada di sekitar Jasun Wungkal. Mungkin mereka bersembunyi di pinggiran desa atau di hutan-hutan jati. Saya setuju pendapat Tuan Renteng. Dalam keadaan terluka, mereka pasti tidak bisa berjalan jauh. Nah, kalau begitu, kita adakan pembagian tugas, Tuan. Bagaimana kalau Adisara biar menemani Tuan Renteng pergi melapor ke Tuan Tong Bajil? Dan Paman Kebogluyur? Aku akan mencari keterangan ke salah seorang sanak familiku di pinggiran desa ini. Siapa tahu dia dapat memberikan keterangan yang berharga. Kebogluyur, kau punya sanak famili di Jasun Wungkal? Iya, Tuan. Saya punya seorang famili. Dia masih adik almarhum kakek saya. Sudah puluhan tahun dia menetap di desa ini. Tapi entahlah, apakah dia masih hidup atau sudah tidak ada. Di mana dia tinggal? Di pinggiran desa ini, Tuan. Dia hidup bersama istrinya. 10 tahun yang lalu, saya pernah mengunjungi mereka, Tuan. Baiklah. Kalau begitu, kita berpisah di sini. Ayo, Adisara, ikut aku. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Aku harus mencari tempat untuk menitipkan kudaku ini. Dengan jalan kaki, tentu kehadiranku tidak begitu mencurigakan. Iya, dan sebelumnya, aku bisa mengadakan pengintaian. Sini sebentar. Ada apa, Nyai? Kau ini kok membuat kaget orang saja.
ada apa? Kemana dua orang yang kau bawa dari hutan itu? Ya tidur. Hah? Dua-duanya tidur? Iya, mereka lelah. Yang perempuan sedang sakit. Biar saja mereka istirahat. Loh, mereka itu siapa, Aki? Yang laki-laki bernama Low. Tuan Low. Tuan Lo. Ya, yang perempuan namanya Meisin. Mereka suami istri. Menolong orang sembarangan saja. Sembarangan bagaimana, Nyai? Mereka itu sedang susah. Mereka membutuhkan pertolongan. Tapi kita kan belum tahu siapa mereka. Bagaimana kalau ternyata mereka itu penjahat buronan pemerintah? Jangan punya pikiran yang buruk-buruk, Nyai. Loh, kita kan harus waspada. Apalagi zaman seperti sekarang ini. Banyak contohnya. Orang ditangkap karena dituduh menyembunyikan pelarian buronan pemerintah Kediri. Aku tidak mau bicara sejauh itu, Nyai. Kalau kita selalu dibayang-bayangi rasa curiga, rasa takut, kapan kita ada kesempatan berbuat baik pada sesama? Alah, apa untungnya berbuat baik pada orang-orang yang belum kita kenal? Nyai, keuntungan saja yang kau pikirkan. Ya tentu. Mengapa tidak? Aku tidak mau menjadi orang bodoh. Orang bodoh berbuat sesuatu atas dasar rasa iba. Tapi celakanya, dia sendiri nanti yang akan memakan getahnya. Itulah kebodohan yang harus dipetiknya. Sudahlah, Nyai. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa asal kita diam-diam. Kau jangan bicara kemana-mana bahwa di rumah kita ada orang. Iya, aku juga tidak ingin celaka, Aki. Kalau begitu, cepatlah pergi ke pasar. Kau beli garam, gula, dan ramuan obat-obatan. Ini uangnya 2 talen. Kita yang punya rumah. Dan kita juga yang menjadi pesuruh. Nyai. Kalau kau tidak mau, ya biarlah aku yang berangkat. Sudah. Sini uangnya. Macam-macam saja. Seperti kau ini pegawai tinggi. Suka sok-sokan menolong orang. Kita inilah yang mestinya ditolong. Tuan Lo sudah bangun? Iya. Aku tidur nyenyak sekali, Aki. Itu karena Tuan sangat lelah dan mengantuk. Bagaimana dengan istri Tuan? Dia masih tidur. Biar saja dia tidur. Jangan diganggu. Dia membutuhkan istirahat yang cukup. Iya. Oh ya, di mana Nyai? Kok tidak kelihatan? Dia pergi ke perempatan desa untuk membeli garam dan gula. Kami telah merepotkan Aki. Oh, ya, jangan begitu. Kami tidak merasa repot kok. Biasa. Daerah apa ini namanya, Ki? Ini desa Jasun Wungkal. Iya. Apakah Aki pernah mendengar nama Empu Tong Bajil? Oh iya, tentu saja. Nama itu terkenal sekali. Rumah Tong Bajil di Jasun Wungkal. Dia pendekar tangguh. Yang konon menurut berita menjadi kebanggaan pemerintah Kediri. Tapi dia juga terkenal kejam dan bengis. Anak buahnya banyak jumlahnya. Mengapa Tuan Low menanyakan soal itu?
Sebaiknya kami segera meninggalkan rumah Aki. Mengapa? Apakah Tuan Lo tidak kerasan menginap di sini? Ya, memang gubuk ini terlalu sederhana. Memang kurang nyaman untuk istirahat. Bukan. Bukan soal itu, Aki. Tempat ini sudah cukup enak untuk istirahat. Lalu kenapa Tuan Lo ingin buru-buru pergi? Ya, kami mempunyai masalah yang cukup berat dan gawat. Kami tidak ingin Aki terlibat di dalamnya. Masalah? Masalah apa? Pendekar Lo secara singkat tapi jelas segera menjelaskan persoalan pelik yang dihadapi bersama istrinya. Sesaat Aki Pamiji nampak berpikir keras. Begitu pendekar Lo menyudahi ceritanya. Kalau begitu, keadaan kalian memang gawat. Tapi tunggu, aku tidak setuju kalau kalian mau segera pergi. Karena keadaan istrimu masih belum pulih kembali. Tunggulah barang 2 atau 3 hari lagi. Tapi kami tidak mau membuat Aki terlibat dan terpaksa berurusan dengan pemerintah Kediri. Itu tidak akan terjadi. Asal kita mau berhati-hati. Yang penting kalian jangan keluar rumah dulu. Dan jangan sampai ada yang tahu bahwa kalian adalah buron pemerintah. Sudahlah, Tuan Lo, jangan terlalu mencemaskan diri kami. Lebih baik Tuan Lo istirahat dengan baik, supaya nanti dapat melanjutkan perjalanan ke Kurawan. Terima kasih. Tidak biasanya Nyai keluar rumah. Aku kehabisan garam dan gula. Tolong bungkuskan masing-masing 2 kati. Waduh, rupanya mau masak besar, Nyai. Potong kambing ya? Iya, potong kambing. Kambingnya si Aki. Wah. Jangan begitu, Nyai. Biar saja, aku sedang kesal. Loh, kenapa kesal? Aki itu makin tua makin macam-macam saja kelakuannya. Pokoknya yang serba tidak melegakan hati. Sudahlah, Nyai. Ini garam dan gulanya. Iya. Terus apa lagi? Itu, tolong bungkuskan ramuan obat-obatan. Loh, siapa yang sakit, Nyai? Aku tidak tahu siapa mereka itu. Sepertinya bukan berasal dari negeri ini. Sepertinya orang-orang asing. Aki yang membawanya dari hutan. Wah, itu berbahaya sekali loh, Nyai. Jangan sembarangan menampung orang. Lah, sudahlah. Tambah kesal saja kalau mikir ke situ. Pokoknya semua nanti biar Aki yang bertanggung jawab. Ini sudah dibungkus semuanya. Sudah, Nyai. Dan ini kembalinya 10 iya, sen. Iya, terima kasih. Aku harus cepat-cepat pulang. Sepertinya ada yang mengikuti aku. Apa yang dicari? Orang itu mencurigakan sekali. Aku harus segera tiba di rumah. Aku terpaksa lari. Agaknya orang itu kehilangan jejak ketika membelok tikungan jalan tadi. Tidak. Dia masih mengikuti aku. Aku melihat bayangan tubuhnya berkelebat di balik pohon. Aki, cepat buka pintunya, Aki, cepat buka pintunya. Nyai Pamiji terus mengetuk pintu. Dia merasa sangat kesal karena pintu rumahnya belum juga dibuka. Sementara itu dari balik gerumbulan semak muncul sebuah kepala manusia yang berwajah sangar. Nah,
Para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Siapakah orang yang membuntuti Nyai Pamiji? Dan bagaimana nasib pendekar Lo serta Maisin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.